Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan renungan hari ini, saya mengingatkan saudara. Saya juga mengingatkan saya sendiri. Firman yang saya sampaikan untuk saudara dan saya sendiri, karena saya sendiri berjuang hari lepas hari. Bagaimana hidup saya berkenan di hadapan Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan. Ini tidak semudah membalikkan tangan saudara, sampai Tuhan mendapati hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Karena kekristenan yang sejati itu harganya sangat mahal, nilainya sangat tinggi. Tidak bisa dibayar hanya menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun lalu menebus dosa-dosa saya yakin pasti selamat. Ini sebuah pembodohan, sebuah penyesatan. Kita tidak bisa selamat hanya modal percaya kepada Tuhan Yesus hanya di pikiran, atau kita mengerti doktrin yang benar, doktrin tentang kekristenan. Itu juga sebuah jebakan iblis. Kalau saudara merasa doktrin saudara yang paling benar sendiri, tetapi jika hidup saudara tidak mencerminkan anak-anak Tuhan, kehidupan saudara masih serupa dengan anak-anak dunia, semua akan binasa saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa pengiringan kita kepada Tuhan tidak bisa diukur durasi waktu sekian lama, tetapi relasi saudara dengan Tuhan, bagaimana saudara memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak cukup dengan relasi, secara otomatis orang yang berkomunikasi memiliki hubungan relasi dengan Tuhan pasti dijamin semakin rohani, tetapi membutuhkan ketaatan. Jadi waktu, durasi tidak bisa menentukan kualitas kerohanian kita, tetapi relasi kita dengan Tuhan. Juga orang-orang yang memiliki ketaatan dengan Tuhan, karena dengan ketaatan menjadi pelaku firman, orang-orang inilah yang akan dibenarkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi intinya saudara setia, rajin ke gereja, beribadah seminggu sekali ke gereja. Mungkin saudara sudah mengambil bagian melayani, menjadi aktivis gereja. Sekalipun saudara dan saya menjadi panggilan menjadi seorang penginjil atau pendeta, itu tidak menjamin keselamatan. Menjamin memperoleh anugerah keselamatan ini yang ada di Alkitab, karena Alkitab hanya menulis orang yang lahir baru dia akan bisa masuk kerajaan surga, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yohanes 3 ayat 3, jawab Yesus katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Jadi kelahiran baru itu syarat mutlak seseorang untuk menerima anugerah keselamatan, bisa melihat kerajaan surga saudara. Karena hanya orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang-orang ini layak masuk kerajaan surga. Adapun ciri-ciri orang yang sudah mengalami kelahiran baru, itu adalah orang-orang selagi masih hidup berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan dari setiap pikiran, perkataan, perbuatannya. 2 Korintus 5 ayat 9, Filipi 2 ayat 5, hendaklah engkau memiliki pikiran perasaan yang terdapat dalam diri Kristus Yesus. Juga 2 Korintus 5 ayat 9, aku berusaha hidup berkenan baik di dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini. Ini perkataan Rasul Paulus. Ciri yang kedua, orang-orang yang mencintai kesucian, kesalehan hidup selagi masih hidup di bumi, berusaha hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 10-14 saudara. Ciri yang ketiga,
Orang-orang segala ruang gerak hidupnya selalu melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga hidupnya tidak mudah melukai hati sesamanya, apalagi melukai perasaan Tuhan. Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 8 ayat 29. Ini ciri-ciri orang yang sudah lahir baru. Tentunya kehidupannya berbeda dengan anak-anak dunia. Kehidupannya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi memiliki kehidupan serupa dengan Kristus. Ini nilai kekristenan yang mahal, yang saudara harus bayar, saya harus bayar. Menjadi anak Tuhan itu adalah orang-orang yang berusaha hidup memperagakan kehidupan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Orang-orang yang memiliki kesempurnaan seperti Bapa. Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa. Inilah standar kekristenan yang benar, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kesimpulan ini, berapa banyak orang yang tidak memahami inti kekristenan. Inti kekristenan itu seperti Yesus. Kalau kita mendapati seorang Kristen yang rajin ke gereja, menjadi aktivis gereja, menjadi seorang hamba Tuhan, apakah hidupnya memiliki kehidupan seperti Kristus? Dari buah-buahnya kita bisa mengenal dia. Orang-orang yang memiliki karakter seperti Yesus, inilah yang diinginkan Bapa. Matius 3:17, Bapa di surga mengingatkan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini standar orang-orang Kristen yang layak menerima anugerah keselamatan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya, agar saudara lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Salam, terima kasih.